Pemirsa Koalisi Pergerakan Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Bali, Pulihkan Bali, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat dan daerah atas bencana banjir yang melanda Bali pada 10 September 2025. Langkah ini menjadi tahap awal sebelum pihaknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau unreachmatic overheads debt melalui mekanisme citizen lawsuit. Tim Hukum Koalisi Pulihkan Bali Ignatius Radite, saat konferensi pers di Denpasar, Bali pada Rabu 12 November 2025 mengatakan, alasan koalisi ini mengugat Presiden RI, hingga Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota Denpasar dan beberapa bupati di Bali ini. Karena banjir besar pada Oktober lalu disimpulkan bukan hanya karena faktor alam, namun karena akibat dari tata kelola pemerintahan yang kurang baik. Sudah ada 10 calon penggugat dari latar belakang berbeda-beda. Mulai dari anak muda, pemerhati DAS, daerah aliran sungai, warga pemerhati isu iklim, perempuan, guru, dan lainnya. Koalisi Pulihkan Bali telah mengirimkan notifikasi kepada 15 pihak sebagai calon tergugat, antara lain Presiden RI, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, hingga Bupati Tabanan. Radite menjelaskan, dasar rencana gugatan tersebut merujuk pada 5 hasil kajian utama. Di antaranya tata ruang, alih fungsi lahan, iklim, penanganan sampah, dan ekonomi. Kelima aspek itu dianggap menjadi kewenangan para pejabat yang akan digugat. Ini adalah somasi yang dalam bahasa Perma 1 disebut sebagai notifikasi. Sebenarnya istilah yang berbeda. Jadi kalau bahasa hukumnya sebenarnya somasi. Tapi karena kita menggunakan mekanisme hukum lingkungan disebut sebagai notifikasi atau pemberitahuan. Jadi kita memberitahu saja. Tapi kalau bahasa hukumnya ini somasi aja. Jadi kami minta ini dalam waktu sekian hari tolong ditindaklanjuti, kalau tidak kami gugat gitu. Kenapa 15 pihak ini yang digugat? Ya tentu tadi berangkat dari kajian. Tentu pertama berangkat dari kajian analisis dari teman-teman tim sanksi. Kami melihat tadi ada sekitar 5 hal. Pertama dalam konteks tata ruang, konteks alih fungsi lahan, dalam konteks iklim, dalam konteks penanggulangan sampah, dan dalam konteks ekonomi. Di mana kemudian 5 hal ini dia menjadi satu kewenangan yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tertentu. Tim Hukum Koalisi Pulihkan Bali Ignatius Radite menyatakan selama 60 hari sejak notifikasi dikirim, Pulihkan Bali membuka ruang dialog bagi para calon tergugat. Namun, jika tidak ada tanggapan, mereka akan melanjutkan proses ke Pengadilan Negeri Denpasar. Penggugat tidak meminta konteks kerugian material, atau aspek ekonomi, atau pemidanaan, namun ingin mencegah, memitigasi dan memastikan banjir tidak terjadi lagi. Dalam rencana gugatan tersebut, koalisi meminta agar dilakukan moratorium terhadap perizinan-perizinan berusaha. Sebab, saat ini Bali dirasa sudah sangat penuh dengan proyek pembangunan hingga alih fungsi lahan yang masif. Riyasa, Bali TV.